Hai guys, kembali lagi sama Tekno. Masih ingat sama smartphone ini, dimana dia adalah salah satu dari ponsel flagship yang saat ini lagi in banget sob. Mau tahu apa aja keunggulannya? Mari kita review. Samsung Galaxy S7 Edge sendiri dia memiliki desain yang sangat elegan ya sob, premium banget pokoknya. Terus bodinya juga unik, lain daripada yang lain dan hanya bisa ditemukan di Samsung Galaxy S7 Edge. Meskipun pada sebelumnya udah pakai desain curve, tapi beda ya sob, kalau yang ini depan belakang udah curve. Beda sama yang S6. Dimana untuk S6 sendiri bagian belakang datar, nggak lengkung. Jadi kalau dipegang agak tajam ya yang S6, tapi sedangkan yang S7 Edge sendiri lebih nyaman soalnya udah pakai lengkungan ini sih. Sedangkan untuk ketebalan sendiri jelas tebal yang S7 Edge, tapi nyamannya S7 Edge juga sob. Sedangkan untuk dengan desainnya sendiri antara Samsung Galaxy S7 Edge dengan Note 5 hampir sama ya. Bagian belakangnya sama-sama curve, sama juga kayak yang ini Xiaomi Mi 5. Jelas yang ketiga ini dia sama-sama curve. Tapi kalau S6 nya enggak sob, datar banget, makanya dia agak tajam kalau dipegang. Di bagian layar ada AOD atau Always On Display, fitur yang cukup keren ya sob, yang bisa menampilkan segala pemberitahuan tanpa harus masuk ke lock screen maupun home screen. Lihat unlockingnya ya sob, cepet banget kan. Oh ya, dia pakai touch with OI sama kayak Samsung lainnya, cuma bedanya di sini Samsung menyediakan dua opsi pilihan untuk app drawernya. Kayak gini, kita lihat ya perubahannya. On in, kita keluar, aplikasi langsung aja di depan semua kayak punya Xiaomi. Ini dia Xiaomi-nya. Sama ya sob, nggak ada app drawer. Langsung aja kita cari sistem. Dia pakai Android Marshmallow. Ini dia Android versi 6.0.1. Ini yang bikin beda sama pendahulunya sob. Sampingkan, lanjut ke penyimpanan. Kita masuk ke Smart Manager. Bentar ya sob. Nah ini dia, langsung kita masuk ke detail. Sob bisa lihat sendiri nih. Tapi untuk detailnya lagi kita buka. Ini dia, di total space 32 GB, terpakai untuk sistem 7,27 GB sob. Sisanya juga masih banyak sih, tapi tetap aja kurang sob, soalnya aplikasi seperti game nggak bisa dipindah ke external memory semuanya sob. Ada juga game yang nggak bisa dipindah, tertentu aja sih. Tapi cuma untungnya Samsung Galaxy S7 Edge bisa ditambah penyimpanannya dengan micro SD lewat ini sob, bagian atas. Soalnya dia berfitur hybrid sob. Tapi untuk jelasnya kita bakal jelasin nanti. Dan untuk RAM sendiri ada 4 GB ya. Tapi di sini hanya tersisa 750 MB yang free. Ya mas, meskipun kelihatan sedikit, untuk ngejalanin game-game dijamin handal, so nggak usah khawatir. Selanjutnya untuk bagian baterai, Samsung Galaxy S7 Edge sendiri dia memiliki baterai 3600 mAh. Yang waktu charge-nya cukup cepat ya kalau kita aktifkan fast charging. Nih ada pengaturannya sob di bagian bawah. Bisa pakai fast charging, bisa juga enggak. Tapi kalau pakai fast charging ya otomatis bodi akan terasa panas sob. Sedangkan untuk waktunya kita udah screenshot juga kebetulan. Ini dia sob, kalau pakai fast charging dia hanya membutuhkan waktu 1 jam 32 menit dari posisi baterai awal 8%. Sedangkan kalau kita pakai yang biasa dari posisi 8%, Samsung Galaxy S7 Edge bisa mencapai 100% hanya dalam waktu 3 jam. Ya lama juga ya sob, mending diaktifin meskipun agak panas. Dan untuk memaksimalkan layar lengkung, Samsung menambahkan Edge Screen ya. Ini dia sob. Fitur-fiturnya cukup keren, ada penggaris nih tambahan ya yang baru. Lalu ada Yellow Spot, tapi harus connect sama internet. Sedangkan kita lagi ada di hutan sob, nggak ada sinyal. Sedangkan untuk yang lainnya paling ini dia lewat. So bisa menambahkan Edge Screen-nya tadi, berbayar dan gratis.
Beralih ke bagian konektivitas, Samsung Galaxy S7 Edge sendiri dia menyediakan WiFi, Bluetooth, lalu ada apa lagi ini? NFC buat pembayaran gitu, tapi di Indonesia belum support. Ada apa lagi ya, paling itu aja sob. Dan dia udah support 4G LTE pastinya. Nih, mobil network mode nih dia. LTE, 3G dan 8G. Dua-duanya support ya. Cuma sayang ya tadi berfitur hybrid. Jadi kalau kita pasang dual SIM ya berarti harus nggak pakai microSD, tapi kalau kita pasang microSD cuma bisa pakai satu SIM. Samsung mengurangi satu fitur yaitu infrared, beda sama yang S6 Edge. Dia memiliki infrared ya. Sedangkan Samsung Galaxy S7 Edge nggak menyediakan. Tapi keduanya sama-sama memiliki fitur asset aktif. Ini akan nyala merah. Bukan aktif sih kalau kita membuka salah satu fiturnya yang ada di sini fiturnya. Fiturnya cukup banyak, mulai dari lari SPO2, kadar stres, terus detak jantung, intinya untuk kesehatan gitulah sob. Lalu untuk kelengkapan sensor Samsung Galaxy S7 Edge, dia memiliki accelerometer, lag sensor, orientation, proximity, terus giroskop, buat VR itu, sound sensor, magnetic sensor, dan pressure sensor. Yang nggak ada cuma satu sob, temperature sensor. Kemudian untuk uji benchmark, kita menggunakan Antutu benchmark versi 6.1.2 dan ini dia hasilnya sob. 129.236 setelah kita uji berkali-kali pastinya. Dan skornya kalah telak sama Xiaomi Mi 5 yang harganya setengahnya sob. Xiaomi Mi 5 bisa mencapai 133.878 sob. Multimedia di Samsung Galaxy S7 Edge sendiri dia terlihat sangat bagus dan berkualitas tinggi pastinya sob. Ini dia video 4K. Dijalankannya secara lancar tanpa ngelag, beda sama kayak S6 Edge kemarin, meskipun dia bisa tapi dia agak ngelag gitu sob, kayak USB OTG. Ini dia, kita putar. Sayangnya pada audionya kurang memuaskan ya sob dibanding S6 Edge kemarin. Lebih mantepan yang S6 Edge dibanding S7 Edge nya sendiri. Satu lagi keunggulan dari Samsung Galaxy S7 Edge, dia menyediakan game tools. Kita coba satu game. Dengan fitur ini, sobat bisa langsung merekam hasil video game yang tadi dengan menu yang ada di sini. Selain bisa merekam, ada screenshot, mini match game tanpa harus menutup ya sob. Lalu ada untuk melock atau mengunci bagian ini agar nggak kepencet waktu kita main sob, jadinya mainnya lebih gampang dan nyaman. Sedangkan untuk stop pemberitahuan, sobat tinggal pencet yang ini. Berkat teknologi dual pixel yang dibawa pada kamera belakang Samsung Galaxy S7 Edge, lensa 12 megapiksel bisa menghasilkan foto yang sangat berkualitas, tajam, dan dijamin bening sob. Kalaupun malam hari, hasilnya minim noise ya sob. Sedangkan pada bagian depan, dengan menggunakan 5 megapiksel, Samsung Galaxy S7 Edge sangat memuaskan buat sobat yang doyan selfie pastinya. Dan buat sobat Technokers yang pengen tahu lebih jelas hasil dari kedua kamera Samsung Galaxy S7 Edge, sobat bisa lihat di video khusus kamera Samsung Galaxy S7 Edge yang hanya ada di channel YouTube Technokers. Sob, kita mau cobain IP68 di Samsung Galaxy S7 Edge, langsung nyemplung ke air, nggak kayak tetangga sebelah. Nah, lihat kamera depan Samsung Galaxy S7 Edge. Ini dia sob, liatin. Setelah tadi kita udah melakukan review Samsung Galaxy S7 Edge, kami sendiri sejauh ini nggak menemukan kekurangannya pada smartphone ini, terkecuali pada spekernya. Kalau udah masuk ke air harus dikeringin dulu sob, dijemur dulu kayak gini sampai kering, baru suaranya bener. Itu aja sih kekurangannya sob, nggak ada yang lain. Kalau harga ya relatif mahal juga
desainnya bagus sih. Itu aja dari kami, The Tekno, solusi tepat seputar gadget. See you.